Jaboa Ape. Pak, beberapa waktu ini Mama nonton drama kisah nyata di televisi. Wah, sekarang Mama jadi ratu telenovela nih. Kalau Mama ratu, berarti Papa rajanya dong. Bisa aja sih Mama. Terus gimana, Ma? Di akhir film, ada bincang-bincang dengan tokoh aslinya. Tokoh aslinya sekarang berumur 98 tahun dan anak-anaknya berumur 60-70 tahun. Film ini menceritakan kisah mereka ketika masih muda. Kepala keluarga di film ini bekerja sebagai pegawai negeri. Penghasilannya tetap dan stabil. Dia cukup pintar dan dapat diandalkan karena kemampuannya dalam mengambil keputusan untuk solusi terbaik dari masalah-masalah yang datang. Lalu gimana, Ma? Suatu hari, karena tekanan hidup yang besar dan keinginan untuk mendapat lebih banyak uang, ia ingin beralih profesi dan memulai bisnis. Awalnya, bisnisnya dikelola bersama keluarga besarnya. Lalu, seorang rekan bisnis mengusulkan menjual produk ke luar negeri. Karena perbedaan pendapat, dia keluar dari bisnis keluarga dan membuka pabriknya sendiri. Hari-hari selanjutnya adalah hari yang sangat sibuk dan melelahkan untuk kepala keluarga ini. Demi mendapatkan banyak uang, dia menerima banyak pesanan yang membuatnya jarang pulang ke rumah. Kalau gitu, jarang ketemu istri dan anaknya dong. Iya, awalnya pabriknya memberikan banyak penghasilan yang membuatnya menjadi kaya. Lalu di negeri itu terjadi perang yang berdampak pabriknya bangkrut karena banyak tagihan yang tidak dibayar, bahkan meninggalkan banyak hutang. Karena bertahun-tahun sibuk di pabrik, orang ini terkena TBC dan meninggal di usia 41 tahun. Dia meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak yang harus dibesarkan dan hutang-hutang yang harus dilunasi. Mendengar kisah ini, Papa jadi ingat tentang kebodohan. Seseorang bilang, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Kebodohan di sini bukan tentang IQ. Tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pengalaman hidup seseorang. Tapi ini tentang sikap, karakter, keputusan, dan tindakan dalam keseharian kita. Kebodohan kecil dapat mengakibatkan kehancuran pada diri sendiri, keluarga, bahkan anak cucu. Kisah tadi membuat kita mengerti apa yang dimaksud dengan kebodohan. Kalau orang itu sejak awal mengerti bahwa hasil dari keputusannya akan berakhir tragis, pasti dia akan memilih untuk tetap menjadi pegawai negeri dengan penghasilan yang tetap dan stabil, atau tetap menjalankan bisnis dengan keluarga besarnya, walaupun keuntungannya tidak sebesar yang dia inginkan. Kita memang harus berhati-hati dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan setiap hari, supaya kita jangan melakukan kebodohan yang menuntun pada kehancuran. Papa pernah mendengar tentang suami-suami yang awalnya melakukan kebodohan kecil, bersenda gurau dengan teman perempuannya, lalu mereka menjadi dekat. Lalu terjadi perselingkuhan, timbul kekacauan, terjadi perceraian, anak-anak tiba-tiba menjadi broken home, lalu menjadi pecandu narkoba. Papa juga baru-baru ini dengar ada public figure yang awalnya iseng menggunakan narkoba, lalu menjadi kecanduan, lalu ditangkap polisi, dan membuat malu keluarga besarnya. Papa juga pernah dengar nih, ada orang lulusan 2 universitas di luar negeri, tapi tidak mau bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya karena malas dan merasa gajinya terlalu kecil untuk lulusan luar negeri. Akhirnya dia berhutang ke banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita semua harus berhati-hati dalam bersikap, dalam memutuskan dan bertindak setiap hari,
agar tidak melakukan kebodohan yang berujung pada kehancuran. Wah, bener banget itu, Pak. Dalam segala hal, harus dipahami akhir yang akan terjadi dari setiap keputusan, sikap, dan tindakan kita. Dengan begitu, kita akan bersikap bijak dan terhindar dari kehancuran. Betul, Papa setuju. Kebodohan bukan tentang tidak pintar. Kebodohan adalah kurang pengetahuan dan pemahaman. Ini tentang sikap, karakter, keputusan, dan tindakan yang tidak bijak dalam keseharian kita. Kebodohan mengakibatkan kehancuran pada diri sendiri, keluarga, dan keturunan. Buanglah kebodohan, maka kita akan hidup. Ikuti jalan pengertian dan jadilah bijak. Kebodohan mengakibatkan kehancuran pada diri sendiri, keluarga, dan keturunan. Buanglah kebodohan, maka kita akan hidup. Ikuti jalan pengertian dan jadilah